Mulai dari pengertian dari perbankan sendiri, yaitu dibentuklah undang-undang ya, undang-undang terbaru ya, undang-undang tentang perbankan. Asal mula bank, kata bank berasal dari bahasa Italia, banca atau uang. Biasanya, bank menghasilkan laba dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Nah, ini kemudian usaha perbankan berkembang di Asia Barat ya oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia. Kita lihat pengertiannya di undang-undang langsung ya. Ini ada sejarah, nanti Anda bisa baca ya. The Jeffes, terus The Post, Parbank, ini nama-nama bank dulu ya. Di samping itu terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain yaitu Netherlands Indiespar and Deposito Bank, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, Bank Bumi ya, itu diantaranya saya tidak sebutkan semua. Anda bisa baca sendiri nanti. Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia, bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan lain. Nah itu sekilas terkait tentang perbankan. Anda bisa baca nanti di scroll ya. Lalu ada pengertian di sini. Pengertian dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga yang menerima simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. Bank juga dikenal sebagai lembaga yang memberikan kredit dengan berbagai bentuknya. Selain kedua hal tersebut, masyarakat juga mengenal bank ya dapat dijadikan perantara dalam melakukan berbagai pembayaran atau setoran seperti pembayaran gaji, pembayaran listrik, pembayaran telepon. Bahkan sekarang sudah banyak ya bank itu bisa transfer antar bank ya. Bank-bank walaupun banknya tidak satu, tetapi bisa antar bank mentransfer dan memudahkan orang-orang yang menggunakan fasilitasnya. Namun sesungguhnya ya, pengertian bank telah ditetapkan secara formal seperti disebut di dalam peraturan perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan merupakan perubahan atas 7 tahun 92 ya, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup ya, rakyat banyak ya, rakyat banyak maksudnya di situ. Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Oke. Sampai di sini mungkin nanti kalau misalnya masih bingung bisa bertanya via WhatsApp atau bisa di grup WhatsApp dan telepon ya rekan-rekan mahasiswa. Oke, itu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaannya kegiatan usahanya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita akan masuk ke dalam unsur-unsur ya, adanya ketentuan hukum positif dari perbankan, lalu hukum positif perbankan tersebut bersumber pada ketentuan hukum perbankan tersebut mengatur keterlaksanaan kelembagaan, ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek kegiatan. Memperhatikan unsur tersebut di atas kiranya jelas apabila undang-undang perbankan hanya merupakan bagian dari hukum perbankan. Karena undang-undang perbankan harus dilengkapi dengan berbagai perangkat perundang-undangan. Ya. Selain berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah berbagai perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah atau sebagai putusan peradilan tentang kasus-kasus atau sengketa di bank, serta berbagai kebiasaan dan kezaliman yang berlaku di dunia perbankan. Teman-teman di sini bisa dipahami bahwa di situ ada yang namanya perjanjian ya. Jadi sempat saya katakan saat kita membahas terkait tentang perjanjian, maka perbankan itu adalah hal yang penting ya untuk kita pahami. Perjanjian itu adalah hal yang penting untuk kita pahami ya teman-teman mahasiswa. Jadi
Jika Anda tidak paham terkait perjanjian, maka akan menyulitkan Anda untuk memahami apa itu perbankan, ya teman-teman. Berdasarkan pengertian simpanan di atas, yaitu ada pengertian simpanan, dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dan bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dibersamakan. Berdasarkan pengertian simpanan, simpanan merupakan salah satu aktivitas bank dan secara umum aktivitas bank umum meliputi 3 bidang, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito, dan tabungan. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk investasi, modal kerja, kredit lainnya. Memberikan jasa bank seperti transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card, bank note, bank garansi, dan letter of credit, travel check, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, melayani pembayaran seperti gaji dan pensiun, melakukan kegiatan pasar modal seperti kustodian, ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa dipahami, itu adalah salah satu produk-produk bank yang memudahkan orang-orang untuk melakukan transaksi di perbankan dengan fungsi-fungsinya. Demikian juga aktivitas bank, pengkreditan rakyat juga meliputi 3 bidang, namun ada beberapa perbedaan dengan bank umum. Bank pengkreditan tidak boleh melakukan aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk giro, selain itu juga berlaku larangan bagi bank pengkreditan, ya, itu untuk berupa larangan mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian. Nah, itu pengecualiannya. Jadi Anda semua harus mengetahui itu, ya, teman-teman mahasiswa ekonomi. Asas fungsi dan tujuan, ya, perbankan. Di sini kita bisa lihat ada di pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ditegaskan bahwa melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oke. Ekonomi perlu diingat bahwa perbankan juga memiliki asas lain, yaitu di sini asas kepercayaan, ya, asas kerahasiaan, asas kehati-hatian. Selain asas fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun penyalur dana masyarakat, dan tujuan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dan berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya bank memiliki fungsi dan tujuan yang sederhana, digambarkan sebagai financial intermediary, ya, intermediary karena berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di sini kita langsung mengenal jenis-jenis bank, ya, rekan-rekan mahasiswa. Ada yang namanya bank sentral, ya, dan ada yang namanya bank umum, ya. Lalu itu ada bank sentral dan bank umum, hanya dua, terdiri dari dua, bank sentral dan bank umum, yaitu lembaga negara yang punya wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari satu negara, ya. Jadi ini fungsinya adalah, siapakah bank sentral itu? Adalah Bank Indonesia. Satu bank sentral yaitu Bank Indonesia, bagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Ya, jadi bank sentral mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank yang umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugas bank, yaitu bank sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Namun dia tidak seperti bank biasanya, ya, dia adalah mengontrol operasional dari perbankan. Nah, bank umum yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah juga bisa.
dan kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada konvensional, ada yang namanya syariah. Kalau konvensional itu tidak ada unsur syariahnya. Kalau syariah itu biasanya dia ada label syariah. Sekarang bank-bank kita sudah dijadikan satu yang syariah. Itu berkumpul menjadi satu, BNI Syariah, Mandiri Syariah itu menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Ya. Selain itu, bank umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu untuk memberikan perhatian yang besar kepada kegiatan yang tertentu, dan dimaksud untuk mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang. Kegiatan yang mengembangkan koperasi, pengembangan usaha ekonomi lemah, ya nanti bisa dibaca. Bank Pengkreditan Rakyat, BPR, ya. Dan jenis-jenis usahanya yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat, ya. Jadi tadi bank umum ini ada jenis-jenis usahanya, ada bank umum biasa dan ada yang namanya BPR. Berdasarkan kepemilikannya, ya, bank dibedakan menjadi berapa ini? Ada 4, yaitu ada bank umum milik negara, bank umum swasta, bank campuran, dan bank milik pemerintah daerah. Selanjutnya di sini ada yang namanya berdasarkan bentuk hukum. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Bentuk hukum satu bank pengkreditan rakyat dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, ya. Dan kepengurusan bank di sini susunan organisasi kepengurusan bank yang berbadan hukum perseroan terbatas mengacu pada susunan organisasi PT. Nanti Anda akan belajar terkait tentang PT, ya. Itu ada direksinya, ada komisaris, ya, dewan komisaris yang terdiri dari dewan komisaris, seorang presiden komisaris, dan sekurang-kurangnya seorang komisaris lainnya. Penggabungan usaha bank. Nah, di sini ada penggabungan usaha bank. Kegiatan perbankan sangat bergantung pada unsur kepercayaan, ya. Setiap perusahaan termasuk bank selalu menginginkan kehidupan yang berkelanjutan, ya. Berbagai usaha dilakukan khususnya bank dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Usaha tersebut dapat berupa pemberian bunga yang menarik, pemberian hadiah maupun pemberian layanan dan paripurna. Jadi itu belum masuk dalam penggabungan, ya, masih dalam intro, ya, intro masuk sebelum kita membahas tentang penggabungan usaha bank. Namun sebagai perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masyarakat, diperlukan sikap yang tegas dan cepat dalam menanggulangi perusahaan yang masuk kategori kurang sehat. Tentu saja hal ini diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Penggabungan adalah upaya yang seringkali ditempuh di dalam memelihara tingkat kesehatan bank. Seperti, ya, dulu BDNI dengan Bank Eksim itu bergabung menjadi Bank Mandiri. Dan sekarang sudah ada bank syariah di antara seluruh bank saat ini yang BUMN digabung menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia, ya. Yang notabene mungkin 2 bank syariah, ya, berarti di Lampung itu ada Bank Syariah Indonesia dan ada Bank Muamalah. Skalanya skala syariah semua. Dan ini adalah penggabungan, yaitu bentuknya merger, adalah penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Biasanya bank yang merger itu memakai salah satu nama bank pilihan yang bersama, misalnya A, B menjadi bank A atau B. Konsolidasi, ya, jadi ada 3, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nanti bisa Anda baca, karena kita akan langsung ke fidusia dan gadai, ya. Ada beberapa alasan bank melakukan penggabungan, baik dalam bentuk merger, konsolidasi, atau akuisisi, ya. Nanti masalah kesehatan bank, modal yang dimiliki relatif kecil, manajemen bank yang kurang profesional, bank yang administrasinya masih manual atau tradisional, dan ingin menguasai pasar. Itu beberapa dari alasan kenapa ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Selain alasan sebagaimana disebutkan di atas, beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam penggabungan karena berpotensi dapat menjadi kendala antara lain perihal sumber daya manusia, perihal aset masing-masing institusi, perihal pajak, dan perihal tingkat penguasaan penggunaan teknologi informasi. Nah, ini ada peraturan tentang rahasia bank. Seperti disebutkan di atas, kegiatan perbankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masyarakat dan dalam hal
dalam hal unsur menjaga kepercayaan ya menjadi sangat penting. Untuk mendukung semua itu diperlukan adanya jaminan keamanan nasabah pemilik dana dan sebagai salah satu penjamin keamanan dana tersebut, maka pihak bank perlu melakukan larangan untuk memberikan keterangan terhadap keberadaan dana nasabahnya atau merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya. Jadi tidak boleh ya pihak perbankan membocorkan nominalnya saja kepada orang lain, yaitu nilai nominal uang yang dimiliki oleh nasabahnya kepada orang lain, itu tidak boleh ya, kecuali dengan hal-hal tertentu dalam hal penyidikan ya, kepolisian ya. Namun dalam hal tertentu kerahasiaan maksud tidak berlaku untuk nasabah untuk kepentingan keperpajakan pimpinan Bank Indonesia untuk menyelesaikan piutang bank yang diserahkan kepada BUPN yaitu Badan Urusan Piutang Negara dan kepentingan pengadilan perkara pidana ya, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank itu kepentingan pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah untuk kepentingan penyelesaian pewarisan itu boleh karena memang mungkin orangnya sudah meninggal dunia ya, atau dalam keadaan tidak hadir untuk warisannya seperti apa. Ada kredit perbankan, nanti bisa Anda baca ya. Sebagaimana di sini diuraikan di atas, aktivitas bank lainnya selain menghimpun dana atau menyalurkan adalah menyalurkan dana atau alokasi dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit ya. Jadi ada yang namanya kredit di situ adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan kesepakatan ya itu sama saja seperti perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah itu kalau di dalam Islam mungkin agak sedikit bertentangan ya, tapi ini karena teorinya yang harus saya sampaikan seperti ini, maka Anda harus mengetahui ya teman-teman mahasiswa. Di sini nampak jelas adanya hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah yang tentu saja harus sesuai dengan persyaratan mengenai sah atau tidaknya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam 1320. Masih ingat 1320 teman-teman mahasiswa? Semoga masih pada ingat ya. Dengan Undang-Undang Nomor 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu syarat-syarat syah dari pelaksanaan perjanjian. Syarat-syaratnya apa saja? Adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya hal tertentu, dan kausa yang halal. Lanjut, kita next ke selanjutnya. Beberapa jenis kredit ya, nanti bisa Anda baca teman-teman. Dan kita akan masuk ke aspek hukum penjaminan dan pengikatnya ya. Oke, di video selanjutnya saya akan share kembali. Sementara ini saja dulu perkuliahan kita. Saya akan share selanjutnya ke